Alur cerita anime Ano Natsu de Materu bagian kedua. Cerita berlanjut, Ichika mengontrol Kaito dan Kinoshita di sebuah ruyuk. Namun seketika itu Ichika pun lari ngabret edan dan membuat yang lain bertanya-tanya. Sementara itu di kamar Arisawa ditinggal sendirian. Lalu Tetsuro mengatakan kalau Mio begitu agresif sekali. Kemudian semuanya kembali ke tempat syuting. Lemon pun bertanya-tanya apa masalah yang terjadi. Setelah itu mereka pun lanjut syuting. Kinoshita dan Ichika saling beradu peran. Kemudian Lemon meminta take diulang kembali. Namun tanpa diduga, Tetsuro dan Arisawa mengganggu syuting tersebut. Sampai akhirnya mereka pun pergi ke sebuah ruyuk. Singkat waktu di hotel, Kinoshita memberikan pesan kepada Kaito yang dia titipkan. Sementara itu, Ichika menemui Kinoshita di sebuah tempat. Mio membantu Tetsuro yang sedang dikejar-kejar Arisawa. Kemudian Ichika menanyakan perasaan Kinoshita. Menurutnya dia suka dengan Kaito. Dia pun merasa cemburu akibat kedekatan Ichika dan Kaito. Namun sayang, perasaan Kinoshita ditolak olehnya. Dijelaskan olehnya saat pertemuan di ruyuk, dia yakin kalau Kaito suka dengan Ichika. Kemudian, Kaito menemui Ichika di kuil itu. Sementara itu, Mio curcol karena sudah kebiasaan dari keluarganya yang suka buka-bukaan plus-plus di sebuah ruangan. Sampai-sampai dia pun termehek-mehek dengan hal tersebut. Secara terang-terangan, Mio menyukai Tetsuro. Sementara itu, Ichika dan Kaito duduk berdua. Dijelaskan oleh Ichika kalau sebelumnya dia bertemu lebih dulu dengan Kinoshita sebelum Kaito datang. Kaito menyadari kalau ada hal yang dibicarakan saat di ruyuk kemarin. Malam pun poek. Tempat tersebut disinari lampu yang indah. Sementara itu Arisawa curcol dengan Kinoshita kalau dia sangat suka dengan Tetsuro, sampai termehek-mehek. Singkat waktu saat Kaito akan barter jigong dengan Ichika, tiba-tiba kepergok oleh Tanegawa. Kaito apruk-aprukan akibat memikirkan adu jigong yang gagal. Sementara itu Ichika berusaha memanggil Rinon. Sementara itu Rinon dalam masalah dan begitu riweh. Tetsuro dan Kaito sedang merekam film monster tersebut. Setelah itu Ichika memberikan minuman kepada mereka berdua. Sementara itu Ichika menemui Rinon yang riweh. Di sisi lain, Kaito menceritakan kepada Tetsuro soal adu jigong yang gagal tersebut. Namun Tetsuro merasa kasihan dengan perasaan Tanegawa. Tiba-tiba Tanegawa datang dengan membawa film. Mio pun juga datang dengan penampilan rambut barunya karena haredang. Di sebuah dadang cikopi, Manami ditemui oleh Lemon. Dia pun memberikan sebuah catatan rahasia kepadanya dan meminta bantuannya. Rupanya buku itu berisi cinta segitiga temannya. Sementara itu, Tanegawa dan Tetsuro membahas acara festival 2 hari lagi. Dia akan mengajak semuanya ke festival tersebut. Singkat waktu, mereka pun datang ke acara festival. Para gadis menggunakan pakaian yukata. Festival pun meriah. Pertama kalinya bagi Ichika datang ke sebuah festival. Pertama, mereka pun mukbang daging asap. Terlihat Ichika pun begitu bahagia dan bersenang-senang. Kemudian Lemon datang dan melakukan permainan uji nyali. Mereka pun dibagi 3 tim. Terlihat Kaito dan Tanegawa begitu semangat. Sementara itu, Tetsuro dan Mio berhasil menyimpan dupa pada kuil tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah ledakan dan membuat Tetsuro dan Mio berposisi adu gabrut dan berjigongan. Singkat waktu, Ichika kemudian berteriak ketakutan. Secara spontan, Kaito pun lari ngabret. Kemudian ada sebuah ledakan yang rupanya adalah pesawat yang akan membawa Ichika pulang. Ichika lalu diselamatkan oleh Kaito dan meledakkan pesawat tersebut. Ichika lalu meminta maaf atas kejadian tersebut, menganggap kejadian tersebut adalah kesalahan dirinya. Mereka pun lalu pergi ke sebuah bendungan. Kaito pun ingat dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya Ichika menjelaskan kalau dia penghuni planet luar. Mereka pun masuk ke sebuah pesawat tersebut. Karena pesawat rusak, maka pesawat penyelamat lain datang untuk menyelamatkannya. Ichika masih ingin tinggal di bumi dan ingin menemui sebuah tempat yang ingin dia cari.
Kemudian mereka pun teleport kembali untuk pulang. Lemon pun ngelawak kalau dia adalah agen Men in Black dan sudah memperkirakan kejadian ini sebelumnya. Sementara itu, kejadian jatuhnya Kaito di bendungan itu dijelaskan oleh Ichika. Dia juga senang karena berhasil diselamatkan oleh Ichika. Sementara itu, Tanigawa tidur bareng dengan Mio. Dia pun memikirkan apa yang akan dilakukan Kaito setelah Ichika itu benar-benar alien. Namun Tanigawa tiba-tiba apruk-aprukan membahas hal tersebut. Singkat waktu, Ichika berusaha mencari tempat itu sendirian. Lalu Mio dan Tanigawa datang ke rumah Kaito. Mereka berempat membahas soal Ichika yang berusaha mencari tempat tersebut sendirian. Mereka juga berusaha akan membantu Ichika. Sore itu, Kaito mengatakan kepada Ichika kalau temannya semua akan membantunya. Sayang, Ichika menolak karena itu urusan pribadinya. Singkat waktu, hari itu rekaman film pun dibatalkan. Jadinya seluruh teman Kaito memutar film tersebut. Sementara itu, Kaito menemui Lemon dan membahas perasaan Ichika. Akhirnya, Kaito memutuskan untuk bergerak membantunya. Saat Ichika akan keluar, Tanigawa pun menghampirinya. Tanigawa secara buka-bukaan mengatakan kalau dia suka dengan Kaito. Dia juga menyadari kalau Ichika juga punya perasaan suka dengan Kaito. Mereka berdua pun sampai ribut. Merasa Kaito direbut olehnya, Tanigawa pun lari ngabret. Kemudian Tetsuro berusaha menenangkannya. Di pinggir walungan, Kaito dan Ichika pun menyatakan rasa cintanya dan sampai beradu jigong. Setelah menyatakan cintanya, Ichika pun menyadari perasaan rahasianya kepada Kaito. Sementara itu, Tanigawa apruk-aprukan di kamarnya. Dihampiri oleh Tetsuro, kalau Tanigawa merasa resah karena Kaito direbut. Sementara itu, Mio memikirkan masa lalunya saat pertama kali bertemu Tetsuro dan Tanigawa. Tidak diduga, Mio menemui Tetsuro. Dia berencana memberikan kuenya kepada Tanigawa. Sementara itu, Kaito sedang menyortir film. Ichika berusaha menggodanya. Secara diam-diam, Lemon pun merekam aksinya tersebut. Di sebuah taman, Tetsuro bersama dengan Mio. Dia pun menikmati kue buatannya. Kemudian Mio menanyakan kenapa Ichika diajak bergabung untuk buat film. Rupanya Ichika diajak karena Kaito suka kepadanya. Kemudian menanyakan perasaan terhadap Tanigawa. Namun Mio menganggap Tetsuro membohongi dirinya sendiri. Setelah itu Mio pun cabut darinya. Dan Tetsuro pun bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Singkat waktu, malam pun poek. Kaito bersama dengan Ichika berusaha membantunya menemukan tempat itu. Tapi untuk saat ini, Ichika lebih ingin membereskan filmnya dulu. Di apartemen, Tetsuro mendapat telepon dari Kaito untuk melanjutkan filmnya. Singkat waktu, Tetsuro menemui Tanigawa. Untuk membahas tentang Kaito, dia lebih memilih diam. Dengan rasa yang riweh, Tetsuro sebenarnya memang suka dengan Tanigawa. Kemudian Mio datang dan mencoba menenangkan Tetsuro yang terbebani itu. Tanigawa lari ngabret menemui Kaito. Saat lagi santuy, Tanigawa mengatakan rasa cintanya kepada Kaito. Meskipun Kaito suka dengan Ichika, Tanigawa senang dia mendengarkan perasaannya. Tanpa diduga, tetehnya Ichika datang menemuinya. Dia tampak begitu kangen bukan main dan khawatir karena Ichika menghilang begitu saja. Kemudian Ichika mengenalkan Kaito kepada tetehnya kalau dia adalah kabogohnya. Singkat waktu, Lemon datang untuk menyiapkan syuting film. Kemudian dijelaskan kalau tetehnya merasa senang Ichika diselamatkan olehnya. Ichika pun merasa bersalah karena hilangnya dirinya membuat masalah besar. Pencarian dirinya akan dimulai. Rencananya federasi akan mengawasinya dan memberikan hukuman. Kemudian tetehnya mengajaknya untuk pulang, tetapi Ichika tidak mau dan tiba-tiba teleport menghilang begitu saja. Maka dari itu, Kaito melakukan permintaan ingin pergi keluar angkasa bersama Ichika. Sementara itu, Ichika menemui Tanigawa, membahas soal kepulangan dirinya. Kemudian, Tanigawa memberikan semangatnya kepada orang yang dia cintai agar tidak menyerah begitu saja. Sampai-sampai kebawa perasaan dan kabur ngabret edan.
Di sebuah tebing, Kaito menceritakan kalau Ichika ingin pergi ke sebuah tempat sesuai ingatannya. Untuk dapat pergi ke luar angkasa, menurut tetehnya harus bisa mengembangkan teknologi dan kerjasama dengan federasinya. Singkat waktu, Tanigawa terlihat emosi melewati Mio dan Tetsuro. Dia bilang untuk tidak melanjutkan film lagi karena Kaito akan pergi bersama Ichika. Sementara itu, Kaito tidak akan menyerah untuk membantu Ichika. Akhirnya, seluruh temannya bergabung membantu Ichika. Malam yang pahit itu, mereka mencari sebuah peta di gudang. Setelah obok-obok peta, Mio pun menemukan tempat itu. Pagi itu, Lemon mengendarai mobil untuk mengantar ke walungan tersebut. Tetsuro dan Mio pun split untuk mengecoh pesawat penyelamat itu. Singkat waktu, mobil yang dikendarai itu pun terkena serangan dari pesawat itu. Sementara Lemon beradu mekanik, Kaito dan Ichika apruk-aprukan ke sebuah walungan. Kemudian Tanigawa menemui Manami dan memintanya untuk pergi dari penguntit. Di sisi lain, Rinon berusaha menjegal pesawat dari Ichika, serta Kaito pun pergi ke walungan. Sore itu, mereka berdua numpang kereta untuk ke walungan. Kaito pun mengatakan semuanya membantu Ichika untuk memenuhi keinginannya. Kaito suatu saat ingin pergi ke planetnya. Sementara itu Ichika pun akhirnya jatuh cinta dengan Kaito. Di sisi lain, Lemon sedang riweuh beradu mekanik. Tanpa diduga, mereka semua dibantu oleh Satoshi, suaminya Manami. Akhirnya, setelah asruk-asrukan di dalam ruyuk, Kaito dan Ichika berhasil menemui sebuah walungan. Di belakang mereka ada sebuah pohon dengan ukiran rahasia. Namun tidak diduga, pesawat pun sudah datang menjemput Ichika. Kaito berusaha ingin menyelamatkannya. Sebelum perpisahan itu, Ichika pun mengatakan kalau keinginan semuanya sudah terwujud. Bertemu satu sama lain dan perasaannya akan selalu dikenang olehnya. Akhirnya, Ichika pun pulang tanpa kesedihan perpisahan di antara mereka berdua. Cerita di musim panas itu begitu dikenang. Musim panas yang begitu spesial antara kesenangan dan kesedihan. Singkat waktu, tetehnya Kaito pulang dari Bolivia dan memberikan oleh-oleh dari sana. Kemudian Lemon memutuskan untuk pindah sekolah dan menitipkan film itu kepada Kaito. Akhir cerita, mereka pun lalu memutar film itu di rumah Kaito, berisi kenangan indah dan sedih pada musim panas itu. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.